What's going on everyone? Balik lagi bersama gua Kenza di Golazo Boys. Nah, kalau kalian bingung kenapa Golazo Boys ada di program Bicara Bola, itu udah gue jelasin di episode sebelumnya di channel Golazo Boys. Kalau masih penasaran, langsung cek video itu dulu, ntar lu balik lagi ke sini, oke? Nah, sesuai dengan apa yang gue bilang di episode sebelumnya, di sini gue nggak sendirian lagi nih, karena di 4 video terakhir gue yeping sendirian doang ke kalian semua. Sekarang gue nggak sendirian lagi. Gue sekarang ditemani oleh apa ya, bisa dibilang sebagai idola wanita pada zamannya lah. Perkenalkan Mas Edi Kurnia. Siap, brother. Panjang amat aja. Ayo Mas Edi kenalan dulu. Siap. Terima kasih sudah memberikan ruang dan waktu buat saya nih di sini. Yes, belajar, ceritanya belajar. Perkenalkan, gue Edi Kurnia. Gue pernah salah satu pemain profesional Indonesia. Pernah main di Persib Bandung, PSB Bogor, Persikabo, PSMS Medan. Persikabo yang mana nih? Persikabo ada banyak ya. Yang dulu masih satu. Yeah. Dulu masih satu. Terus Bontang FC, Pelita Bandung Raya, Madura United, dan klub yang lainnya lah. Dulu main jadi apaan? Anak bawang? Bukan. Dulu tuh setelah gue jadi kayaknya gue lebih dikenal jadi kiper. Awalnya sih jadi striker. Terus orang-orang taunya jadi kiper. Benar juga sih, tapi rezekinya jadi kiper. Convertnya jauh juga, striker ke kiper. Rezeki tuh dulu cerita-ceritanya. Di kampung-kampung tuh biasa kita kan main santai-santai kan. Pas udah pro malah jadi kiper gitu. Oke nih, mumpung Mas Edi bukan mumpung ya, berhubung Mas Edi ini mantan pemain sepak bola profesional. Ini gue ada satu pertanyaan nih yang sebenarnya udah cukup lama mengganggu di pikiran gue. Kenapa sih nggak banyak mantan pemain sepak bola Indonesia yang jadi pandit? Menurut Mas Edi kenapa tuh? Satu, mungkin merasa nggak ada ruang, terus nggak ada istilahnya diedukasi, nggak ada juga orang yang istilahnya sedikit lah, menurut gue tuh sedikit yang memberi kesempatan buat selama ini kan kalau terutama ke gue ya kadang-kadang suka hanya diberi kesempatan untuk hanya jadi bintang tamu atau apa, tanpa diperkenalkan, padahal ya kita sama-sama tahu. Ya. Pandit ini kan memang sebenarnya nggak jauh beda nih. Betul. Ya kan, dari habitnya kita sebagai pemain, habis selesai itu jadi apa, kan nggak jauh ya. Ya. Yang dibahas juga dari Pandit ini kan rata-rata juga dari statistik. Betul. Gitu kan. Maksudnya kalau Panditnya mantan pemain bola kan bisa lebih relate gitu kan. Pasti, harusnya memang tanpa harus belajar lagi, tanpa harus mengenal lebih jauh lagi kan, ya, memang sudah prakteknya setiap hari ya gitu. Kita juga lebih tahu jadi dari segi teknisnya, dari segi permainannya, mentalnya juga, suasananya, kondisinya, gitu. Kalau di Europe sana kan itu ya pemain muda gitu, umur 17, bahkan dari 16, 17, 18 itu udah ada media trainingnya ya. Mungkin nggak sih karena mediumnya media training itu jadi sebab utama di Indonesia itu nggak banyak pundit dari mantan main bola? Ya itu yang gue bilang, dari pertama kan adalah kita bisa, boleh dikatakan nggak ada ruang nih buat kita untuk dikasih tahu, diedukasi bahwa ntar tuh sebenarnya ini ada celah nih buat lo biar bisa lebih berkembang lagi. Satu, di Eropa sendiri kan kita tahu sendiri sudah ada media untuk training ya, buat dia latihan di depan kamera, public speakingnya. Sementara di sini pun gua kan juga sebagai wartawan lumayan sering liput, dan kalau press con itu pemain ya ngomongnya begitu-gitu aja. Beneran. Ya itu makanya sebenarnya kan kalau dianalis lebih jauh lagi harusnya itu dia itu akan dapat disebut ya reward ya. Rewardnya itu artian ketika nanti dia main di luar, kan udah nggak ribet lagi tuh ngobrol, hadapin orang gitu kan. Terus juga mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Seperti itu kan bisa jadi salah satu, di samping dia belajar untuk bisa menghadapi situasi kondisinya, public speakingnya gitu. Itu juga bahan dia untuk ketika syukur-syukur dia main di luar negeri. Iya. Benar kan? Rezeki kan nggak tahu. Iya dong. Ya, banyak hal kok itu. Maksudnya tiba-tiba lagi main biasanya misalnya di Persikabo gitu main.
Tiba-tiba tawarin klub Singapura kan nggak tahu. Siapa tahu Real Madrid ya kan? Bisa jadi. Kalau itu agak susah. Ya Real Madrid Singapura lah. Ya. Nah, dulu pas Edi masih main tuh berarti emang nggak ada itu ya? Pemain-pemainnya emang minim media trainingnya ya? Iya, bukan minim lagi, memang nggak ada. Kadang-kadang memang yang sering kita alamin adalah ya kan random ya. Siapa nih pemain terbaik misalkan gitu terus diwawancara seperti itu. Nah, itu kan ada dalam tanda kutip ada yang siap, ada yang enggak gitu kan. Terus makanya punten gitu ketika nanti orang-orang bilangnya jawabannya gitu-gitu doang ya gitu kan. Ya memang memang itu apa adanya gitu. Tidak dilatih untuk Tapi gue dengar juga sekarang sih memang sudah ada ya. Contoh salah satunya bukan gue karena pemain Persib nih ya. Terakhir itu gue dengar informasi dari salah satu tim manajemen Persib itu dia memberikan edukasi tuh. Jadi bagaimana caranya menghadapi ya itulah pertanyaan-pertanyaan, terus dia juga public speaking juga katanya ya dibatasin juga ngomongnya itu jangan lu seperti apa gimana itu katanya ya gue juga belum dapat berita yang valid sih. Kalau Persib sih kayaknya yang emang udah bagus medianya Mark Klok sih. Iya, udah kelihatan banget. Nah, beda. Berarti dibanding sama pemain even yang asing tahun lalu pun kayak Ciro, DDS gitu-gitu ya masih beda kelas lah, maklok lah. Bahkan dibatasi katanya sih. Jadi kalau ada wartawan atau yang mau mempertanya atau kasih pertanyaan itu katanya sih dibatasin. Gue sih nggak tahu ya benar atau enggaknya gitu. Katanya sih dibatasin jangan sampai nanti timbul sesuatu yang ya kegaduhan atau tidak bagus. Gitu sih informasi, tapi gue nggak tahu benar apa enggaknya sih. Ya, wallahu alam ya. Wallahu alam nggak tahu tuh. Nah ini di episode yang terakhir kan gue juga ngomong soal masalah ini ya, masalah gaji. Kalau di Eropa sana mungkin pandit ini gajinya nggak gede, ya karena si pemainnya juga udah nggak nyari duit lagi, ibaratnya begitu. Terus selama masih main mereka gaji udah banyak, sekarang nih ya, jadi pandit ya buat ngisi waktu aja sama supaya biar tetap relevan aja di mata publik. Nah sementara di Indonesia kan gaji pemain itu ya Mas Edi tahu sendiri lah nggak gede-gede amat kan. Maksudnya nggak segede yang di Eropa lah setidaknya gitu. Belum juga masalah dikit-dikit suka ditunggak gajinya segala macam. Ya betul. Nah ini menurut Mas Edi masalah uang ini tuh kayak apa ya, bisa terus mempengaruhi nggak sih dengan minimnya pandit di Indonesia ini? Ya sudah sangat jelas sih kalau misalkan apa sih dasar segala sesuatunya kan ekonomi ya. Ya. Ya, segalanya kita nggak bisa ngebohongin lah ya, nggak bisa ngebohongin gitu. Kalau dilihat katanya pemain Eropa gajinya sekian gitu kan besar, gini gitu kan. Terus di Indonesia gajinya cuma segini aja gitu kan. Ya memang ya kita tidak menutup apa ya. Ya tapi kan sekarang alhamdulillah sih sekarang ya sudah mulai lah ya, sudah mulai mendekati gitu walaupun nggak ini ya cuman ya balik lagi tuh mungkinkah karena faktor lain dan halnya jadi kenapa jadinya gajinya cuma segini? Iya, ibaratnya gitu. kan kalau ini kan banyak ya pemain bola yang pensiun jadi pelatih. Nah, kalau jadi pundit tuh gue lihatnya kayak apa ya, freelance aja gitu maksudnya. Ya kalau dipanggil dapat duit, kalau nggak dipanggil nggak dapat duit. Nah itu, jadi yang gue bilang dari pertama adalah kesempatannya untuk orang untuk ke arah situ kan boleh dikatakan tertutup ya. Karena kenapa? Cuma sekedar ketika dipanggil ya baru gitu. Nah, intinya panggungnya disiapin deh. Ya. Coba kalau panggungnya misalkan memang ya misalnya mereka si pemain ini punya channel YouTube sendiri. Iya, betul. Dan memang sudah ada kerjasama dengan salah satu misalkan vendor atau swasta gitu kan. Mereka juga pasti akan jadi oh iya ternyata gede loh, ternyata ada loh gitu impact-nya ketika lo nanti misalnya gajiannya kurang tapi ternyata lo dapat dari pundit ini kan gitu. Oh iya ya, ternyata ternyata bisa dapat duit dari sini. Oh ya udah gue seriusin deh. Jadi gitu harusnya sih, karena kenapa? Basically secara medsos, lo lihat deh pemain-pemain bola sekarang, ya kan? Followernya bejibun. Iya. Bener nggak sih? Banyak banget. Muda aja kalau udah naik aja. Ya udah puluhan ribu lah. Udah puluhan ribu yang notabene orang-orang. Terus kedua jaringan, ya kan? Link-linknya siapa sih yang karena pemain bola gitu kan? Yang ketiganya ya, lu pasti kan terkenal.
Iya, udah dapat audiens lah ibaratnya. Dia udah mau ngapain lagi gitu sebenarnya. Tinggal diseriusin. Ditambah lagi sekarang kan media apa ya? Media sosial itu udah bener-bener jadi rajanya media lah. Ya, tahu sendiri deh sekarang ada affiliate, ya kan? Ada juga platform-platform yang istilahnya bisa ya lu dapat penghasilan dari situ. Nah, kenapa nggak pundit gitu? Itu sih. Ya. Dari ini yang gue ingat dari kecil ya. Dari zaman gue SD, SMP, pundit-pundit Indonesia tuh ya background-nya hampir semuanya wartawan. Semua malah ya. Dari bola dulu zaman-zamannya Liga Itali, ya kan, Bungkus apa gitu ya. Terus ada Wesley Hutagalung, Anton Sanjoyo. Sekarang siapa lagi ya? Sekarang Bang Jebret media beda ya. Beda. Bang Jebret tuh lebih ke apa? MC bukan wartawan. Oke. Oh iya beliau ya bukan. Maksudnya sementara kalau di luar kan Jimmy Carragher, Gary Neville, benar. Alan Shearer juga. Roy Keane. Maksudnya ya serius banget mereka di situ. Emang beneran ditekunin di pandit itu. Bukan cuma sekedar action ngomong, tapi emang beneran diseriusin. Dan gue yakin kalau mereka itu lebih relate ya kan? Lebih karena gue ngalamin kenapa nggak harus jadi gol gitu kan, dia bisa jadi komennya tuh bener-bener nusuk bener. Dan kritik dari mereka tuh lebih valid jadinya. Ya benar. Mereka juga pernah ada di posisi serupa. Karena kan ketika nanti dibilang nggak begini, enggak dulu aja gue begitu masuk gitu kan. Jadi kan. Sementara kalau yang ngomong kita kita siapa lu katanya? Lu kayak gini, lu kayak ngerasain aja kan gitu. Harusnya sih memang di kita udah saatnya nih ya. Udah saatnya untuk teman-teman juga melek ya. Melek untuk sebenarnya ada peluang lain nih. Gitu. Maksudnya hidup tidak cuma di sepak bola walaupun emang sepak bola kiblat utamanya. Betul. Di luar sana masih banyak peluang-peluang untuk mencari pundi-pundi rezeki lah. Iya. Ditambah lagi sepak bola itu kan udah pasti ada masanya ya kan? Iya kan? Umur sekian lu udah harus siap-siap. Nah, masa transisi itu kenapa lu nggak dari sekarang aja siapin? Selain lu misalnya jadi pengusaha, lu jadi apa. Ini kan salah satunya menurut gue juga nggak makan waktu banyak. Benar nggak sih? Betul. Iya, di season ketika ada pertandingan. Season lain, yaudah dicoba untuk kembangin usaha lo gitu. Aus nggak sih Mas ngomong mulu? Lumayan sih. Ngopi dulu, ngopi. Ini kopinya seru ya? Seruan semangat merah putih. Kebalik. Oh, kebalik ya? Kopi Wang. Enggak, ini maksud gua nih seruannya bagus, semangat merah putih. Betul. Kalau kopinya hitam. Iya, kopinya hitam. Kopi asli dari Surabaya. Ini Surabaya. Top nih. Kopinya buat gue sih kopinya enak ya, tebel, pas, nggak terlalu pahit juga. Iya. Dan juga bisa bikin seger kalau misalnya ngantuk nih, lagi kerja capek, ngopi dulu ini langsung semangat lagi. Nah, ini kita juga ada sponsor dari Aquaviva dan Kaf. Jadi kalau semua haus, pengen nyari yang seger-seger, langsung aja ke minimarket terdekat beli Aquaviva, harganya murah, rasanya seger. Mantap. Kalau lo merasa kurang ganteng hari ini, pakai Kaf, pakai sabun mukanya, otomatis jadi ganteng. Setelah pakai sabun muka, jangan lupa pakai deodoran dan pakai parfumnya. Oke. Ini lengkap banget ya jadi di sini ya. Yo, mantap banget. Kalau Kaf sih bener sih gue pakai. Ya kan bener kan? Oke, bener. Ini gue kadang-kadang dulu waktu zamannya kita suratin masih zaman ini kan lumayan juga nih. Buat muka kita jadi berseri-seri lah. Betul. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kalau menurut Mas Edi nih, dari pemain-pemain yang era sekarang nih, kira-kira ada nggak yang akan jadi pundit? Harusnya ada. Sananta ya? Sananta, oke. Nah, Sananta kemarin gue sempat sampai gue bikin status. Karena dia ya lumayan public speaking-nya keren tuh waktu pas main dia kasih statement di Brunei ya? Di Brunei ya kalau nggak salah. Itu kan salah satu kelebihan lah ya. Kelebihan yang harusnya dari yang tim-tim bawah nih ya, maksudnya bukan tim bawah, maksudnya dari adik-adik kita yang calon ini, kita harus ini mulai belajar nih. Ketika Sananta gitu kan, Sananta ada kesempatan main di luar,
dia bisa itu kan membuat salah satu ternyata pemain Indonesia itu keren juga ya gitu. Udah mainnya bagus, ternyata public speaking juga bagus gitu. Itu kan ya membawa atmosfer bagus lah buat pemain, buat secara pribadinya, secara Indonesianya gitu kan. Itu kan keren. Jadi menurut gua ketika nanti pun dia selesai, ya mungkin bisa jadi salah satu pintunya peluang lagi kan? Iya, peluang dia untuk bisa dia tahu dan pernah main di luar gitu kan, pernah main di luar dan emang pemain timnas juga. Jadi, gitu kan. Ya relate lah sama pemain yang dikomentarin sama dia. Iya, dia juga jadi bisa. Ya menurut gua sih memang pemain-pemain sekarang juga harusnya, tapi kita lihat juga memang bagus sih, udah ada perkembangannya lah untuk bisa lebih baik lagi dan bisa mengarah ke ini. Pundit ini bisa jadi ya dia bisa jadilah ibaratnya kalau dikasih kesempatan, dikasih jam terbang ibarat kata tiap hari dikasih peluang. Ibaratnya nih kalaupun dia mau mulai nggak susah-susah amat. Mulainya udah dari 30 nggak dari 0. Nah gitu. Iya kan. Ditambah lagi kan yang dulu-dulu juga ada kan kayak Mas Bambang, Bambang Pamungkas, Sujana Arif ya. Kita lihat juga sering ada di TV. Tapi kan itu jarang-jarang ya. Iya. Dan itu pun jadi dan itu bintang tamu juga bukan sebagai ininya kan, host yang ininya gitu kan. Ya syukur-syukur sih ke depan bener-bener pemain bolanya gitu. Jadi contoh nih ketika kemarin ada rame-rame timnas dikritik terus nih sama seseorang gitu kan. Sebut aja namanya. Anu lah ya. Disebut. Ya kan orang-orang juga pasti akan bilang, lu tahu apa? Pasti gitu kan. Iya betul. Tapi kalau ketika yang komen itu pemain bola, masa karena dia mantan gitu. Karena dia pemain bola gitu. Jujur gue ngerasa itu sih. Sebagai penikmat bola ya. Gue merasa di Indonesia ini tuh kurang banyak media yang emang dari pemain bolanya asli. Maksudnya kalau di Inggris kan tadi kayak kita bilang ada hero segala macam. Nah justru yang kalau dari pemainnya langsung banyak cerita-cerita unik yang kita nggak tahu nih kayak gimana. Maksudnya kalau apalagi Indonesia kan pasti ada aja nih cerita uniknya nih. Iya. Maksudnya itu loh yang kenapa sih lu banyak cerita, lu kenapa nggak bikin podcast aja? Dari podcast lu bisa nyebrang jadi pandit gitu loh. Harusnya sih. Makanya gue ada di sini kayaknya nih. Banyak cerita nih kayaknya. Iyalah, nggak maksudnya memang harusnya sih udah karena benar-benar sudah secara kalau hitungan 1 2 3 sampai 10 kita udah di angka 5 atau 6. Jadi tinggal sedikit lagi gitu. Kita belajar dengan tekun, kita belajar dengan baik untuk bisa lebih expert di bidang ini. Betul. Ini gue yakin akan menghasilkan kok. Ya, gitu. Ikhtiar aja nggak sih? Ikhtiar tawakal. Dan memang zamannya ya. Betul. Zamannya kan sekarang udah seperti ini. Ngoceh, galalala, bayar gitu kan. Ya. Terus di like atau seperti itu kan memang sudah zamannya. Tapi balik lagi bakal bisa gede bayarannya ya kalau emang udah punya kualitas. Ya, betul. Punya audiens. Betul. Nah, gimana caranya bikin kualitas dan audiens? Latihan. Iya. Tetap harus belajar. Sama juga sih, ini sebenarnya nggak jauh beda dari sepak bola. Iya. Iya kan? Dari kecil kan latihan gitu kan. Ada kesempatan lu main bagus gitu kan. Sama. Nggak semua main bola kayak Messi Ronaldo yang tiba-tiba jago. Nah, iya benar. Anugerah itu mah anugerah beda cerita. Kalau yang lain kan kita harus tetap belajar, konsisten ya, kerja keras. Dan yang paling penting ada kesempatannya. Dan menurut gue juga sekarang ya kesempatan itu bukan juga harus dikasih, tapi lu ciptakan. Contoh, lu punya handphone lu pasti bagus. Pemain bola sekarang, gue yakin. Ya minimal iPhone lah. Nah, gue yakin juga udah. Ya agak wow juga kalau pemain bola pakainya HP Android 7 jutaan. Katanya main otomatis aja HP-nya bagus. Iya, makanya. Ya jadi menurut gue tuh memang tinggal kitanya nih. Kemauan dari kitanya nih, mau atau enggak, bisa atau enggak gitu. Ya namanya kalau sudah dijalanin, masa iya sih nggak ada yang nyangkut ya. Minimum di sama produk lah di endorse kan bisa ada kan. Seperti itu. Kalau lu nya emang bagus, emang udah dilatih segala macam, brand yang endorse pun juga makin banyak kan. Pasti. Malah bisa makin gede brandnya, bukan cuma brand-brand kecil aja. Ya harusnya gitu lah. Banyak contoh ya. Walaupun di luar negeri sana juga ada yang berhasil, ada yang enggak, ya kan. Tapi bagaimanapun kan
ya bagian daripada ikhtiar nih. Mumpung nih di Indonesia belum ada ya? Iya. Serius nggak sih belum ada kan? Maksudnya belum ada yang benar-benar serius gitu. Ada kan hanya sebatas. Ya doang paling. Yes. Amin. Berarti gua pelopor. Kalau belum ada kan berarti kesempatan gede. Benar nggak? Tambah lagi mungkin contoh nih kayak pemain-pemain timnas sekarang ya kan? Yang sedang berjuang dan memang benar-benar syukur-syukur lolos Piala Dunia. Wah, makin-makin. Bener gak sih? Iya. Itu mah udah jadi, udah deh lo siaran di sini gitu kan. Iya udah punya, tinggal skillnya aja sedikit. Apalagi kalau udah level timnas harusnya media trendingnya udah bagus kan. Iya dong, pasti. Apalagi gitu. Iya. Apalagi coba yang menurut gue tuh ya tinggal kemauannya aja. Ibaratnya nih, lo mendingan ngobrol depan kamera 30 menit dibanding lo ngelatih 3 jam. Nah, ibaratnya begitu ya. Iya atau dulu ya lu sorenya ngelatih. Iya. Ya kan siang gini lu ngapain sih emang tidur doangan kan enggak juga. Gitu namanya udah ini. Ya inilah mungkin ya bagian daripada ikhtiarnya kita juga ya untuk bisa membuka mindset teman-teman nih gitu. Bukan jadi setelah nggak main bola tuh bukan hanya segera ngelatih, bukan hanya jadi pegawai, bukan juga jadi nganggur, apalagi amit-amit gitu kan. Karena ya masa transisi itu sulit. Yeah. Karena gue ngerasain banget gitu kan, gaji yang juta-juta gitu. Tiba-tiba jadi ya benar-benar amsyong banget gitu. Nol pendapatan kan lumayan nguras energi gitu kan. Namanya ekonomi nggak stabil. Iya, gitu apalagi sekarang ini. Goyang. Oke, terakhir Mas Edi, kata-kata mutiara untuk penonton kita hari ini. Yes, kata-kata mutiaranya. Yuk, semangat teman-teman untuk bisa memulai hari yang baru. Sepak bola boleh berakhir, tapi kehidupan kan masih panjang ke depan. Jadi lo harus banyak belajar. Wih, keren. Gue baru nemu tuh nggak tahu dari mana. Kaget juga kan tuh gue. Iya, sumpah. Gue pikir nggak begitu. Oke, segini aja episode pertama Golazo Boys di channel Bicara Bola. Untuk kedepannya Golazo Boys di Bicara Bola itu akan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Ya. Dengan membahas topik-topik berkaitan dengan sepak bola, tapi di luar lapangan. Oke, gue Kenza pamit undur diri. Gue Edi Kurniawan. Siap. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah memberikan dukungannya kepada Golazo Boys dan Bicara Bola. Kami pamit undur diri. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Yuk, semangat.